Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa kalau sudah dari kamar mandi biasa ragu, ini tutup tadi kamar mandi air mengalir atau tidak. Kadang-kadang lupa tutup. Ini barangkali perlunya kita menengok sedikit ke belakang pada apa yang kita sudah lakukan. Karena kadang-kadang kita sudah menganggap tutup, ternyata pulang Pak di rumah, astagfirullah, air jalan terus, baru menyesal. Tapi kalau belum terlalu jauh dan masih bisa ditutup, sebelum kita keluar rumah, alhamdulillah. Kalau masih bisa kita perbaiki yang salah, yang keliru, bahkan yang lalai saja, bukan dosa, tapi kelalaian. Kelalaian itu mas, karena seharusnya masih bisa maksimal waktu tak begini, kita cuma berikan sebagian, itu namanya kelalaian. Ya, yang pernah hafal 2 juz, tinggal 1 juz, itu wal tanzur nafsu. Di mana hafalan 1 juz? Yang pernah hafal 30 juz, lalu tinggal juz 30, wal tanzur nafsu. Yang biasa qiyamul lail, lalu hilang qiyamul lailnya, wal tanzur nafsu. Yang biasa puasa Senin Kamis, kenapa tiba-tiba susah, wal tanzur nafsu. Disuruh lihat diri kita, ma qaddamat ligada, apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Esok begitu indahnya dibahas, karena hari kiamat itu ditunjukkan seperti besok, pasti datang, dekat sekali. Sebab kita melihat akhirat itu, Pak, jangan gadang ba'da gadang, jangan hari esok sudah nyari esok, tapi gadang, supaya itu menatap akhirat itu dekat sekali dengan kita, sehingga tidak panjang angan-angan dunia. Di situ dipakai lagi wal taqullah. Satu-satunya ayat ini perintahnya 2 kali begini, ittaqullah yang pertama, yang kedua ittaqullah lagi. Kata para ulama, ittaqullah yang pertama adalah waktu yang lewat, ittaqullah yang kedua adalah waktu yang akan datang. Dan disinilah kita diuji, Pak. Siapa nanti yang akan menangis di hari kiamat, siapa yang akan tersenyum, tergantung dari kemampuan ketakwaannya di 2 sisi ini. Takwa masa lalu, takwa yang akan datang. Sekali lagi Pak, saya ini bicara bukan nasihati antum, adalah sedang menasihati diri saya sendiri, supaya kita ini berlomba dengan wal tanzur nafsun. Ulama itu menasihati kita, Pak, sebaiknya waktu-waktu kita itu memang ada satu rahasia untuk bisa menemukan kelemahan diri kita. Karena ternyata manusia sehebat apapun dia, Allah fitrahkan dia punya kelemahan. Dan siapapun dia, Allah fitrahkan punya kelebihan. Dan ternyata manusia jangan berusaha untuk menghilangkan itu kelemahan, seluruhnya tidak. Tetapi bagaimana mengetahui lalu ada usaha untuk menutup itu?
Tapi menutup secara sempurna itu tidak mungkin. Karena kita bukan jenis malaikat. Kita hanya jenis manusia yang tugas kita itu adalah saling berkumpul orang yang punya kelebihan dan kekurangan. Itulah ada namanya berjamaah. Berjamaah antara suami istri. Karena perempuan punya kelebihan, mungkin kekurangannya ada sama laki-laki, dan sebaliknya ada kelebihannya laki-laki, justru ada pada kelemahannya pada perempuan. Cuma begini Pak, jangan pernah Bapak mau diaudit atau dievaluasi oleh orang yang sedang marah sama kita. Jangan coba-coba Bapak ditunjukkan kelemahan tak karena muncul semua itu, biar kebaikan menjadi kelemahan. Kalau Bapak mau tes kelemahan tak, suruh bicara orang yang sedang marah sama kita. Tahan dan jangan komentari apapun Nabi bilang. Kesuksesan tak cuma satu. Tahan dan biarkan dia bicara. Kira-kira 5 menit dia ngomong, sudah ada 50 itu kekurangan tak. Jangan tanggapi. Jangan tanggapi. Bila makin saja dalam hati tak, benar, salah. Butuh memang orang Pak yang jujur menilai diri kita. Butuh orang yang jujur menilai diri kita. Tapi orang jujur betul Pak. Jangan orang tidak jujur, sebab kalau orang sedang marah pasti tidak adil penilaiannya. Umar itu kalau mengatakan berikan waktumu dari 24 jam itu satu di antara 4, cari orang yang bisa menunjukkan kelemahanmu, yang jujur sama engkau. Karena ada orang yang pintar menjilat, salah bilang cocok nih bos, cocok bos, padahal salah. Ada juga sebenarnya benar, tapi karena dia punya kepentingan, dia marah, dia egois, susah juga dia tunjukkan. Yang kita mau ini benar pada benar, salah pada salah, dan itu langka Pak. Siapa di antara teman kita yang mau jujur menunjukkan diri kita? Sangat langka itu. Dan teman yang paling baik jika posisi itu ya. Ini nasihatnya Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum, hitunglah diri kalian. Jadi memang Umar bin Khattab pahami itu ayat. Beliau suruh hitung diri kita, suruh evaluasi diri kita, hisab diri kita. Qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihitung oleh pengadilan yang maha dahsyat. Imam Ibn Katsir ketika menjelaskan juga makna ini, Imam Ibn Qayyim membawa sebuah pemahaman qabla an tuhasabu. Beliau mengatakan yaitu alima nafsah wa nadama nafsah wa dana nafsah. Orang yang menghitung dirinya adalah mengetahui dirinya dan menundukkan dirinya untuk tahu apa yang dilakukan sesudah menundukkan dirinya. Wah, hebatnya bahasanya Imam Ibn Qayyim. Karena banyak orang Pak tidak mengetahui dirinya.
sudah salah tapi dianggap benar, benar tapi dianggap salah. Tidak mengetahui dirinya. Dan kita ini kadang-kadang Pak, kalau tidak ada semacam rem begini mengevaluasi diri, kadang-kadang kebablasan untuk menganggap waktu berjalan terus, kebiasaan berjalan terus, sampai tiba-tiba mengembuskan napas terakhir, tidak pernah kita koreksi diri. Dan tundukkan diri artinya setelah mengetahui diri, memisahkan diri. Kata Imam Al-Qurtubi mengatakan, yaltamizun nafsahu al-amilus solihah bi ghairil amis soleh. Bisa memisahkan mana amal solehnya dan mana amal buruknya, mana kelalaiannya, mana haknya. Dan itu tujuannya hisab, Pak. Begitu juga hisab juga di hari kiamat. Itu memilih mana amal soleh, mana amal buruk. Itu hisab itu. Sesudah dihisab, baru nanti ditimbang. Ini sini. Timbanglah dirimu itu sebelum kalian ditimbang. Timbang memang sebelum diri tak ditimbang. Wazinuha qabla an tuzan. Untuk sebelum ditimbang. Wa ta'ahhabu li ardil akbar. Dan persiapkan sebuah persiapan yang matang saat di mana al-li'ard dipertontonkan sebuah pertontongan akbar. Inilah syutingan akbar. Kalau ada biasa apa itu biasa dulu di kampung, layar tancap, layar besar. Ini persiapkanlah suatu saat layar besar akan diputar. Semua diri kita akan diputar di hadapan makhluk. Siapa diri kita? Wah, kalau ini bahasanya Umar, Pak. Hitung, timbang, dan bersiap sebelum diputar. Karena itu di setiap yang kita hadirkan ini ibadah, seolah-olah ma'budullah, ibadahi Allah itu ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yara. Ibadahilah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak sanggup melihatnya, yakini Allah sedang melihatmu. Ini yang dimaksud oleh bahwa yakini seolah-olah engkau sedang diteropong oleh Allah, dan akan suatu saat akan diputar semua rekaman kehidupan kita.